Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masya warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ini Pak Bagas ini nyampe juga ini ke Darussolihin lagi. Sudah berapa lama nggak kesini nih? Udah ada setengah tahun nih Ustaz. Udah ada setengah tahun mungkin. Lupa kayak sama saya ini kayaknya ini sibuk banget. Enggak lah Ustaz, insyaallah enggak. Sering kesini. Ini Masya Allah ini videonya padahal saya follower antum loh ini. Ini tanggal berapa dulu itu ya? Ini perubahannya drastis banget ini sudah setengah tahun kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah. Ini video terakhir yang saya lihat itu ini ya Allah sombong banget nih pakai buku nikah. Terus sebelumnya nih ini tertanggal nikah 18 Juli ya? Nikah 30 Mei. Itu cuman cuman postingnya aja Ustaz. Oh, itu postingnya. Postingnya aja 16 ini. 18 Juli itu postingnya. Iya, postingnya doang. Sebenarnya udah 30 Mei nikahnya. Sebentar. 17 Juni. Ini postingan juga. Iya. Oh, itu 30 Mei yang jadinya beritahu saya itu. Iya, itu hari hari hanya. 30 Mei. Sebelum sesudah itu sesudah Lebaran. Sudah lebaran pas. H+7. Iya. H+7-an lah sekitar itu. 7 Syawal mungkin ya? Iya, alhamdulillah. Di bulan Syawal kan harus. Insyaallah, Masya Sesuai Allah. sunnah kan. Iya tahu. Ini berarti video antum 23 Mei ini video terakhir masih jomblo sebelum nikah ini. Iya. Iya kan? Iya aja gitu loh. Nah, pemirsa sekalian, ini Pak Bagas Maulana Sakti ini ya sama-sama satu daerah di Gunung Kidul ini. Namun lama nggak ketemu ya, samping corona karena juga keadaan ya, kesibukan dia juga. Dulu itu sebelum di kan Wonosari, terus pindah di Rongkop ya? Iya, Rongkop. Rongkop berapa bulan? Mungkin ada 1 tahun mungkin. Sekitar 1 tahun Tapi lah. belum seperti ini kan dulu di Rongkop. Belum Ustaz, belum. Rongkop 1 tahun. Belum. Iya, 1 tahun. 2019. Iya. Dari 2020 sudah di Polres lagi. Sudah di Polres lagi. Sebelum corona ya? Sebelum corona Ustaz. Di apa sekarang, di bagian apa? Saya sekarang Polres? di staf khusus, ya staf sumber daya lah. Ya, ibaratnya tangan kanan Kapolres. Oh, beda ya? Bukan Binmas ya? Dulu Binmas dulu. Dulu anak buahnya Pak Saya Pak Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Iya. Pak Fauzi masih di Sekarang udah Semanu? pindah ke Semanu. Ya, sekarang alhamdulillah. masih kan di masih Polsek di Semanu ya? Kapolsek Semanu. Terus sekarang berapa bulan berarti balik ke Polres? Mungkin sekarang udah 2 tahunan di Polres sampai sekarang masih terus. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya setelah balik dari Rongkop ke ini? Oh, iya sekitar 2 tahunan Ustaz. Oh, berarti sebelumnya di Rongkop berarti tahun berapa? 2017 mungkin. Oh, 2017 iya ya 2017 2018 terus ditarik. Iya, Pak Ahmad Fauzi cerita itu waktu itu. Alhamdulillah. Dia tarik ke Binmas, iya. ditarik di Binmas kan? Iya. Tapi sekarang sekarang ini posisinya Di Sumda, Sumber Daya. Berdaya. Sekarang siapa Pak Kapolresnya? Sekarang Pak Agustiawan, SIK. Belum pernah ketemu saya berarti. Saya Besok ketemu saja. nanti kita buat janji deh. Nah, baik. Ini saya mau bedah antum ini kenapa bisa nikah nih. Ini bikin saya penasaran ya. Bentar, sama saya lihat story-nya dulu ini. Nanti pemirsa channel Rumeso TV nanti bisa follow Pak Bagas itu di akun IG Bagas Maulana Sakti. Ini gaya banget dia, ini hamba Allah, sudah ada istrinya di bawah itu. Terus akun Facebook ada juga? Enggak. Saya fokus di Instagram dulu sekarang, Ustaz. Fokus di Instagram. Fokus Instagram dulu aja. Terus YouTube? Nanti? Itu belum Nyusul. menyusul nanti. Insyaallah. Sejak kapan main ini? IG ini? Itu Video antum yang dari dulu kayaknya itu. sebelum masuk polisi udah main sih saya, cuman Nggak difokusin. update. Berarti masih SMA dulu? Iya, masih SMA dulu saya main, cuman aktifnya dan diterjunin ke media sama pimpinan tuh ketika jadi polisi. Diterjunin maksudnya? Iya. Oh, ini ada Dipanggil dulu, sempat dipanggil Wakapolda untuk bina anak-anak remaja lah intinya. Oh, ini ada ini juga ya? Iya. Oh, saya kira cuma ente-ente aja masuk Instagram aja. Iya, dipanggil ke ruangan beliau. Ini dulu pas Wakapoldanya Siapa? masih Brigjen Pak Bimo ya, Pak Bimo. Bukan zamannya Pak Ahmad Taufiri ini bukan?
Sebelumnya? Kan pas sekarang itu saya dipanggil beliau Kapolda. Pak Kapoldanya Pak Mantoviri? Iya, Pak Mantoviri. Oh, sudah beliau? Iya, sudah beliau. Pak Mantoviri berarti mungkin sekitar 2 tahun, mungkin 3 tahun Itu ya? dipanggil untuk ya istilahnya untuk mendidik anak-anak muda kayak gitu, Oh, itu dilanjutin emang lah. strategi dari polisi juga? Iya, salah satu Menerjunkan iya. ada mungkin beberapa, bukan hanya jenengan aja ya? Iya, kalau di Jogja kebetulan yang diundang cuma saya. Nah, terus Cuma saya habis itu baru jenengan seriusin Iya, ini serius. Instagramnya? Iya. Disuruh apa kalau gitu? Ya banyak kan bedan-bedan anak muda sih, Sat. Banyak kayak pergaulan bebas kayak gitu-gitu sih. Oh, Terus melarang adanya pacaran dan sebagainya kayak gitu kan, pergaulan bebas itu. ada mungkin yang mabuk-mabukan, Ya kayak gitu-gitu sih. tawuran. Banyak yang untuk kayak gitu, Sat. Nanti. Nah, itu sejak awal dulu itu ya? Iya, Terus dulu, yang video-video iya. apa murotal itu inisiatif sendiri? Itu inovasi aja, Sat. Inovasi? Iya. Karena itu lebih banyak di viewernya ya? Iya kan? Termasuk awat-awat juga. Nggak usah, biasa aja. Kan bisa dilihat di insight-nya itu. Saya kan paham, nggak usah ngajarin saya kalau Instagram itu bisa. Nggak usah, Saya tahu biasa aja. sendiri itu. Ini followernya, kalau followernya ini kan bisa dipelajari di ini IG itu, di apa insight ya itu insight. Alhamdulillah. Insight kan bisa tahu audiensnya itu. Iya. Ya kebanyakan perempuan sih, Sat. Nah yang follow. itulah. Kalau saya masih dominasi laki-laki ini, alhamdulillah 52%. Yang lainnya ini emak-emak sama gadis-gadis nih paling yang ini perempuan-perempuan yang kalau di saya ini yang belum dapat jodoh ini. Mau biro jodoh saja yang ini. Mau biro jodoh mereka ini, makanya dekati saya terus. Waduh, gaya sekali sekarang ya udah nikah. Iya, makanya saya mau tanya-tanya, apa langkah-langkah antum dulu itu? Nikah. Berarti prosesnya berapa lama? Saya Dari yang kita ketemu Jakarta itu ya? ya itu mungkin saya langsung datang ke Kan keluarganya. bulan Mei. Ya, Bu. Sebelumnya berarti bulan apa? Saya tahunya itu Desember, cuman tahu aja. Ustaz. Tahu dia? Saya beranikan diri itu mungkin sekitar Maret. Desember. Saya datang ke situ cuman Januari. sama asisten. Ah, Pada saat itu saya sedang ada acara di Mustopo dulu. Di FKG, ya sekitar Desember itu ada acara di Sutopo ya? Mustopo. Mustopo ya? Iya. Mustopo itu apa singkatan apa? Itu nama orang, Ustaz. FKG, Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo di Jakarta. Mustopo ya? Iya. Terus. Ada acara di situ sama asisten saya, ya sekalian karena dekat, karena di Pondok Indah dia, di Pondok Indah Jakarta Selatan. Oh, orang Jakarta dia? Orang Jakarta, tapi aslinya Pangkal Pinang. Dia mungkin yang ngurus ini ya, di Jakarta mungkin bisnismu ya? Enggak, Ustaz. Kebetulan enggak ada Terus? koneksi kayak gitu. Ya langsung datang aja, Ustaz. Enggak, maksudnya si yang asistenmu tadi itu, Ikut, dampingi juga. dia sebagai apa di Jakarta? Asisten. Iya, dia kayak nyiapin apa namanya? Oh, kalau biasanya- jenengan ke Jakarta nanti Iya, bantu-bantu dia ikut gitu ya? bantu-bantu. Iya, iya. Iya, seperti Iya. itu. Ya, terus? Beliau sampai sekarang juga masih terus sih, masih terus sama saya. Yaitu sampai nemenin saya ini ke tempat. Nazor Istri apa saya. lamaran langsung? Pada saat itu saya taruh langsung nonton. Taruh langsung Nazor. Terus April kayaknya April atau Mei. Bentar, Maret, April, iya, April lamaran. April atau awal Mei kayaknya saya bawa orang tua Langsung ke sana. langsung ke sana. Di masa waktu itu Ya masih awal-awal corona ini. viral. Iya. Awal Ramadan. Iya, awal Ramadan. Pertengahan ya. Iya. Bawa orang tua, lu jalur darat berarti. Pas bawa orang tua tuh sebelum Ramadan, Ustaz, malah. Kayaknya berarti April kayaknya. masih April. Iya, mungkin masih April lah. Saya agak Tapi lupa. kan Jakarta PSBB ketat itu. Iya, alhamdulillah sih ya kalau niatnya baik, Masya Allah, Allah mudahkan sih. Oh, mungkin kamu pakai jaket polisi jadi ya Oh, sama-sama enggak. kemana. Kita prosedur kok, Ustaz. Prosedur juga. Pakai izin ya. Iya, pakai izin juga, pakai Tapi lo jalur darat apa udara? darat. Darat, pakai kendaraan sendiri. Pakai kendaraan sendiri, alhamdulillah. Iya, pakai prosedur ya kayak biasanya kalau PSBB kemarin itu ya. Kayak Dasar-dasar ada ketat. protokol kesehatan itu kita semua tetap patuhi, Ustaz. Ada istinya izin. Terus lamaran berarti April. Tadi Maret, ta'aruf nazar. Ini nggak ngomong-ngomong juga itu. Terus April itu Iya. lamaran. Ada orang tua ya. Bawa orang tua. Terus istri kan ini kan yatim piatu. Iya. Terus dia diwakili siapa? Kakaknya.
Kakaknya ya? Iya, kakaknya. Dia 4 bersaudara, beliau anak bungsu. 4 bersaudara, anak bungsu. Iya. Anak terakhir ini. Anak terakhir. Kan bisa diboyong ya. Iya, bisa saya. Terus April lamaran, terus langsung putuskan Mei nanti ada Lebaran. Iya. Langsung nikah. Nah, itu sudah beritahu orang-orang dekat atau? Pada saat itu saya Kan kamu beritahu saya kayaknya baru 2 hari sebelumnya itu kan? Iya, jadi ini Anum yang di grup itu orang pertama yang saya kasih tahu. Nah, itu langsung kasih ke grup kan? Iya. Terus saya saya diam-diam aja sih, diam-diam aja. Terus pas benar-benar udah fix mau nikah H-1 atau 2, saya kasih tahu. H-1 atau H-2 lah itu. Baru kasih tahu teman-teman kan? Itu baru tersebar itu. Iya. Kita juga nggak percaya sebenarnya. Iya, Kok alhamdulillah. bisa melepaskan kejombloan gitu? Nggak Ini takdir. apa-apaan ini? Ya alhamdulillah. Dia pada dibully terus ya kan? Ya alhamdulillah saya udah ya nggak betah sendiri sih. Gimana ya? Bukan nggak betah tuh bukan berarti gimana, cuman ya udah saatnya aja sih kalau misalkan. Di usia berapa itu? Saya di usia 23 sekarang. 23. Sama ya, Masya Allah. Istri usia berapa? Istri usia 26. 26. Oh, lebih tua daripada kamu ya? Iya. Kenapa cari yang lebih tua? Ya jodohnya, Sat. Oh iya, tahu jodoh, tahu apa ya jodoh memang. Ya karena pada saat itu ya karena saya juga mungkin cari yang lebih dewasa gitu. iya, lebih matang ya sih. Biar kamu gak kayak anak-anak terus gitu, iya kan? Ada yang cerewetin. Alhamdulillah sih dapat istri yang ini ya lembut sih, penyayang juga alhamdulillah. Iya, tahu. Iya, alhamdulillah, Sat. Rezeki nomblok buat saya gitu. Pintar Kan masak lagi ya. Kenapa, Sat? Pintar masak kan bikin kue di Iya, dia itu. juga ada bisnis kue juga, ada nanti ada bisnis akhwat juga dia pegang. Sama nanti kalau misalkan ke Jakarta juga ikut perusahaan omnya gitu. Masih ngontrol perusahaan omnya ya. Iya, alhamdulillah masih ada kaitannya lah dengan omnya tersebut gitu di. Kayaknya yang bicara waktu itu omnya mungkin yang di videomu itu. Sudah ada yang bicara di video itu. Iya, itu omnya. Omnya kan? Itu omnya. Berarti saudara dari orang tuanya. Itu ya saudara, itu Bapaknya? adik dari ibunya istri saya. Itu sudah wafat. Waktu nikah berarti siapa wali istri? Walinya kakak kandung. Kakak kandung langsung. Kakak kandung langsung. Iya. Kau masih masuk prosedur itu. Berarti apa itu waktu kenalan lewat apa itu? Saya medsos. Medsos. DM berarti kan? Kalau dibilang DM sih enggak sih, saya cuman Atau ada perantara lain lagi untuk kamu sebenarnya tahu ada perantara. Pasti ada. Iya. Karena nggak mungkin ini. Saya pada saat itu kebetulan kebetulan ada acara ke Jakarta. Ya deket nih rumahnya gitu kan, deket. Saya telusuri, saya selidiki deket. Akhirnya tanya-tanya orang kan? Iya, akhirnya saya ke situ, ketemu langsung pas sama asisten saya tadi, ngomong kalau ia mau kenal sama si istri saya ini. Abdillah apa Abdurrahman ini? Terus. Iya, terus. Itu alhamdulillah juga beliau sevisi juga bisa membantu dalam dakwah juga alhamdulillah sih. Yang paling poin penting itu ya semanhat. Dia gaji di mana aja? Kalau di Jakarta dia Blok M sama Ustadz Muhammad Zikri. Zikri setiap malam minggu dia. Iya, Terus? Ya banyakan sih sama beliau sih, kebanyakan sama beliau. Ada juga internet. Karena beliau kayaknya di rumah juga. Di rumah ada streaming. Tapi dia sempatkan waktu saat weekend malam minggu. Ya, mungkin ada sempatkan beliau waktu itu. Alhamdulillah. Dia dapat orang Gunung Kidul, perasaan dia bagaimana gitu? Iya, senang lah. Gunung Kidul, kan Gunung Kidul kan daerah kering. Iya sih, saya juga bersyukurnya itu ya. Dia kok mau gitu ya dengan Gunung Kidul ya? Iya, kalau saya kan laki-laki mau gitu kan dengan sini. Alhamdulillah sih, ya saya kan orang Jakarta tahu sendiri lah. Iya. Daerah mana? Daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Itu coba lihat itu kalau nggak daerah elit itu. Ya alhamdulillah dapat istri yang ini istilahnya bisa ngomong saya lah, bisa ikut saya lah ya? gitu.
bisa nurut lah. Kan poin utama juga istri harus Nurut. nurut kan gitu. Set. Sudah buat video itu belum? Belum. Sekarang udah pantas kalau bikin video itu ya. Video itu alhamdulillah. Terus berarti dari situ cari-cari informasi nih ya. Jadi nanti yang rekan-rekan muda di rumah nih, kalau mau ambil pelajaran dari sini itu informasi kayak gini itu penting. Jadi dia telusuri dulu. Paling kan sebelum kenal langsung, ketemu langsung kan sudah cari-cari tahu tentang dia kan. Iya, saya tetap cari tahu, Ustaz. Saya Cari tetap tahu dia berusaha itu untuk gimana cari ngaji, tahu di mana kejelasan keluarganya bagaimana gitu ya. Iya. Sampai tahu dia juga anak yatim gitu tahu. Iya, tahu. Sebelum maju itu. Sebelum aja sudah tahu, alhamdulillah. Ya saya intinya nggak bisa sembarangan cari istri gitu saat intinya. Harus benar-benar tahu asal usulnya gitu. Nah, terus sudah dapat data ini kan? Iya. Habis itu bawa ke orang tua. Bawa ke orang tua. Orang tua gimana waktu itu? Ya karena pada saat itu saya udah kelamaan dengan jomblo. Terus ya okein aja gitu, Ustaz. Yang penting padahal dia saya mikir kamu tuh paling sulit dari dulu itu. Karena syaratmu itu enggak. Tapi ya. Enggak, Ustaz, alhamdulillah. Ya itu dari orang tua sih sebenarnya, Ustaz. Cuman saya ngomong orang tua aja sih, Ustaz. Pada saat itu ngomong orang tua aja. Ya, gimana bisa lolos gitu loh? Ya. Sedangkan dulu tuh syaratnya itu macam-macam kamu dapat dari orang tua. Ya alhamdulillah karena orang tua juga udah sadar lah kalau misalnya Syarat itu mungkin agak berat, iya, ya. Terus iya, akhirnya tapi ternyata dapat yang melampaui lebih tinggi daripada syaratnya orang tua. Saya doanya gitu, ya Allah beri saya jodoh yang orang tua saya mau. Alhamdulillah dapat yang. Harus dengan orang tua gimana? Baik, ini, baik. Alhamdulillah. Senang. Suka. Alhamdulillah. Kamu berapa saudara? 2. Kakak Perempuan. Kakak sudah nikah ya? OTW. OTW? Iya. Kamu duluan? Iya. Ini tradisi Jawa ini melanggar banget ini. Enggak lah, Bos. Kalau tradisi. Ya kita yang karena Enggak masalah itu ya? Enggak masalah, Ustaz. Ibu sudah moderat sih. Enggak masalah. Nih kalau desa-desa kayak gitu, lancangin kayak gitu nggak boleh itu uang apa istilahnya itu? Apa tuh lompati tadi? Nggak tahu juga, Ustaz. Ada tradisi lagi. Uang apa? Uang pelangkah itu. Itu ada pelangkah lagi. Enggak, kita enggak. Ini nggak ada ya? Enggak. Ya, orang kota sih Wonosari, coba kalau dia orang Panggang sini bagian selatan sana. Iya. Mungkin keadaannya berbeda. Sebenarnya sih nggak masalah sih, Ustaz. Cuman tinggal kita aja gimana. Nah, terus buat sekarang beralih ke waktu nikah. Nikah tanggal 30 Mei. 30 Mei. Datang sana sehari sebelumnya. 2 hari. 2 hari sebelumnya. Iya. Itu masih prosedur PSBB lagi? Masih prosedur PSBB juga. Nah, kita ketat juga. Nah, sudah sampai sana, orang hadiri nikah dibatasin kan? Cuman keluarga aja. Oh, keluarga Dan aja? itu cuman ada sekitar mungkin ada 10-20 orang, tapi dipisah di tempat yang berbeda. Akad nikahnya ijab kabulnya di rumah. bawa ke iya. KUA datang situ. Iya. Terus acara biasa aja. Biasa aja. Oh, berarti videonya luar biasa. Biasa aja, Ustaz. Biasa aja. Disuruh baca surat apa kamu? Saya pas itu istri maunya ya untuk bukan mahar sih, Ustaz. Cuman hadiah aja dari saya gitu. Ada saya baca surat At-Tahrim yang itu apa namanya yang tentang Ku afusakum alaikum nara ya. Terus juga Al-Hujurat gitu. Al-Hujurat. Ya, itu ya istri maunya saya baca gitu, saya baca. Nggak boleh pakai murotal rekaman gitu, pokoknya kamu baca. Iya. Iya, suara Harus asli. baca. Terus maharnya apa waktu itu? Pada saat itu saya Mas Putih. Mas Putih sama seperangkat alat sholat. Kalau saya cuma seperangkat alat sholat aja saya itu. Berapa gram Mas Putihnya? Rahasia, Ustaz. Rahasia. Nanti tak cari info nanti. Tetap kayak kamu itu ketahuan nanti. Terus sudah habis itu diboyong langsung hari apa? Saya di situ 30 Mei. Iya, 30 Mei. Tinggal mungkin di sana dulu. Iya, sekitar seminggu 2 minggu mungkin. Enggak. Lama sekali. Enggak, sekitar Cuti mungkin berapa hari kamu? 5 hari. Cuti berapa hari dari Polres? Sebenarnya saya diizinkan itu sampai ketika akad aja, Set. Tapi karena prosedurnya dari pemerintah kalau misalkan dari zona merah itu kan libur dulu di rumah 2 minggu.
Gitu. Oh, jadi pas 30 Mei di sana di Jakarta berapa hari? Ya mungkin ada 2-3 hari mungkin. Oh, baru terus bawa pulang. sini akhirnya disuruh Ya istirahat lockdown, lagi. lockdown lah istilahnya. lagi. Lockdown. Lockdown. Iya. Itu enak banget sih jomblo itu yang sebelumnya jomblo suruh lockdown pas nikah. Alhamdulillah, Ustaz nikmat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terus 2 minggu baru Iya, masuk. Baru masuk. Sekarang tinggal di mana? Saya di Banguntapan Ustaz. Banguntapannya dekat apa ini? Dekat simpang itu yang masjid besar hijau itu Ustaz. Masjid Besar Hijau. Yang Ketandan. Simpang 5 Ketandan itu Ustaz. Yang perempatan yang mau jalan ke Wonosari itu? Iya. Oh, bukan ke daerah Binbas sana? Bukan. Oh, sebelumnya masih Ring Road. Masih, iya sebelum Ring Road. Oh, sebelum Ring Road Sebelum itu. Ring Road, iya. Alhamdulillah dapat situ. Kok pilih di Banguntapan? Jodohnya di situ Ustaz. Iya, tahu takdir. Masa takdir terus ya? Ya karena gimana ya, mau usaha juga nanti fokus di Jogja sih Ustaz. Nanti Iya, sama enak istri. juga daerah situ sih. Di Jogja. Dia kalau mobile, Iya. kok nggak pilih Wonosari ya? Hah? Ya tadi Ustaz buat usaha di Jogja. Banyaknya di Jogja sih. Alhamdulillah. Karena mau usaha di Jogja. Iya. Terus nanti ke depan mau usaha apa? Kalau sementara sih saya Kan masih sudah ada baju. Iya, baju Ikhwan Akhwat sama Saffron. Oh, Ahwat sudah ada lagi nih. Akhwat sudah ada. Saya lihat ada ini ya, baru mau buat ya. Iya, baru startup sih. Baru startup. Baru startup. Terus Iya. Juga nanti ada kue cheesecake istri saya itu. apa dia buat itu? Dia keju lumer Ustaz. Itu jualnya bagaimana? Ya dijual online Ustaz. Ada yang Khusus pesan Jogja aja. langsung dia Iya, khusus buat. Jogja, cuman khusus Jogja Terus aja. habis itu kirim langsung. Digojekin, dikirim atau Digojekin, ya. gosen Kalau gitu. di Gunung Kidul bisa berarti ya? Bisa. Ini tak pesan aja. Mbak tak bawain aja. Terus tadi Saffron apa? Iya, Saffron juga ada. Apa jual online juga? Online juga ada. Untuk Nanti stamina juga. ya? Insya Allah nanti untuk Dapat dari mana bahannya itu? saya import Impor dari mana? dari Kashmir sama Iran. Iya, link ke sana dari mana? Ada teman. Ada teman. Nah, Ada dia teman punya yang linknya, mengumumkan, yang sudah kerjasama lah ini ya. Ustaz. kerjasama ya. Dapat kontaknya, saya import ke sana. Terus setelah kedepannya nanti IG berarti pemasarannya. Kalau saya IG memang khusus untuk video juga nanti ya bisa buat ngenalin sedikit sih Ustaz, untuk membantu orang juga karena di Saffron juga nanti banyak nyembuhin macam-macam penyakit kan Ustaz itu atas izin Allah tapi di depan itu nanti saya juga ngenalin juga gitu ke follower saya. Main di IG aja berarti promonya di story gitu aja ya? Iya. Sama Tapi kalau fokus di IG saya tetap sama seperti yang pimpinan saya ini. tetap fokus. Tetap fokus untuk Iya, jangan gara-gara jualan kamu tinggalin itu nanti. Tetap saya fokus ngedidik remaja-remaja Nah, untuk sekarang pas sudah nikah perasaannya gimana? Pak Bagas? lega. Lega? Oh, maksudnya gimana ya? Maksudnya ya. Astagfirullah. Iya. Ya, alhamdulillah. Yang Ada saya yang alami nurut. lebih ini Ustaz, kalau yang saya alami setelah nikah itu lebih bisa nundukkan pandangan. Lebih bisa ini, itu bener-bener saya akui ya, memang ketika sudah nikah itu bener-bener bisa nundukkan pandangan sih, bener-bener bisa menjaga mata banget gitu. Karena kita sudah ada istri, ya istilahnya sudah ada tameng untuk ke arah yang nggak bener itu. Kecuali kalau saya jomblo dulu, wah itu susah sekali mau ini saja, mau itu mengondisikan diri gitu kan. Nah sekarang ketika sudah nikah ya kayak biasa-biasa aja gitu. Maksudnya apa namanya, tetap bisa menunjukkan pandangan lebih dari yang sebelumnya gitu. Kalau dulu berarti mata masih jalan. Oh enggak, saya nggak jalan. Kalau buka-buka IG gitu aja macam. Ya istilahnya bentengnya tuh lebih tinggi ketika sudah nikah. Wahsanul lil farji, kemaluan terjaga. Iya, Ya. alhamdulillah. Kemudian pandangan tertundukkan juga gitu. Ini nanti kapan-kapan yang saya bilang kemarin itu nggak jadi telepon itu karena ada bisnis kamu. Malam mau saya telepon biar jomblo-jomblo pada tahu langsung. Boleh. Ya, alhamdulillah sekarang bisa langsung. Boleh, Ustaz, alhamdulillah. Ini bisa langsung ketemu. Dan kalau kayaknya berikutnya saya undang lagi bahas masalah kepolisian ya kayaknya ya. Boleh Ustaz, insya Allah. Ya. Boleh. Ya tapi kiat-kiatnya kayaknya harus rajin olahraga ini.
Ya gimana? Masakan istri enak semua soalnya. Iya tahu. Apa mau dimasakin, dihidangin ya? Kapan-kapan saya datang deh, kita Boleh, makan-makan di rumah ya. Boleh. Coba lihat bahagianya banget tuh kan. Sebelumnya tuh nggak kayak gini nih. Dulu badannya masih Naik belasan kilo dulu saya. itu waktu ketemu itu pas dia lagi di Rongkop itu gayanya bukan main dia waktu apa diet itu. Ya Allah dikasih gorengan nggak mau makan sama sekali. Sampai saya sama teman-teman BSI itu Bikers Sunnah Indonesia itu bingung dengan dia. Ya Allah sombong sekali, gorengan satu pun nggak mau dia sentuh. Program diet sekarang udah nggak bisa lagi. Enggak pas di Rongkop sudah mulai ini Iya, dia tuh ditinggalin diet. ya, apalagi sekarang. Alhamdulillah. Kita nggak makan-makan enak di Pantai Gesing gitu. Nggak disentuh sama sekali, kita geleng-geleng aja ya Allah, ini keterlaluan banget nih dietnya. Ternyata kalah sendiri gitu. Iya, Kayaknya sama karena- masakan istri. Waktu di Rongkop itu karena lembur mungkin ya, Iya, banyak tiket juga sih Ustaz. banyak piket. Nah, Harus terus ada apalagi makan juga. sekarang dengan istri nambah Lebih sumber lagi. Lebihmu jadi berapa? Mudah-mudahan 1 kuintal sih Ustaz. Baik pemirsa, ini sharing mudah-mudahan manfaat untuk rekan-rekan muda sekalian, terutama mungkin yang belum menikah. Anda tahu nikmatnya ini, coba lihat face-nya aja sudah berubah, ya sudah terurus. Dulu itu masih berantakan dikit gitu. Walaupun ya masih kayak gini face-nya, tapi tambah subur, tambah tenang, lebih menjaga pandangan. Ya mudah-mudahan dengan dialog seperti ini, Anda di rumah, rekan-rekan muda, atau mungkin ada orang tua yang dengar juga video video ini yang ada di channel Rumesa TV ini bisa tertarik juga untuk menikah segera, apalagi jalan yang ditempuh ini kita berusaha yang syar'i, tidak lewat pacaran ya, dan nempuh jalan yang memang Allah itu ridhoi. Ya nanti akhirnya nanti dapat sendiri manfaat yang besar untuk proses nikah yang sesuai dengan tuntunan tadi. Ya kami doakan yang di rumah mudah-mudahan segera dapat jodoh. Ya nanti bagi-bagi tips lagi Pak Bagas ya. Iya. Harusnya di IG ada tips-tips kayak begini lagi gitu. Nah tips-tipsnya jangan Iya, cuma insya Allah, Ustaz. panas-panasin ke pasar bareng istri gitu. Iya, nanti ada Ustaz Iya. insyaallah. Itu kasih kiat-kiat untuk para jomblo itu mereka pada senang gitu. Jadi ada kiat-kiat ke mereka gimana biar dapat jodoh, ta'aruf bagaimana. Simpel-simpel saya kalau terangkan di kajian malam itu cara ta'aruf, kenalannya gimana, milihnya gimana. Malam ini tuh saya bahas, ada kajian nanti di channel Rumesa TV itu cari jodoh yang semanhaj, Iya. kayak yang Iya. saya bilang tadi itu. Nah, jadi tempuh kiat-kiat yang memang Allah ridhoi. Bisa lihat video-video yang lainnya di channel Rumesa TV itu ada di playlist perjodohan, itu bisa ketahui video-video yang menarik di situ. Ya, itu insya Allah akan membantu untuk kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Ya, demikian mudah-mudahan Pak Bagas Ya. jadi keluarga yang bahagia. Amin ya Allah. Ya, sakinah mawaddah warahmah. Amin insyaallah. Insyaallah kita ketemu lagi lain kesempatan Insyaallah, dalam Ustaz. dialog seperti ini. Ya, Insyaallah. subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.